Nah, Bunda, tadi kita sudah dengar beberapa cerita dari bunda-bunda mengenai anak kidal. Nah, sekarang di sebelah saya ini sudah hadir seorang psikolog anak, namanya Bunda Nisfi Hussein. Ya. Nah, Bunda, kita mau ngobrol lebih dalam lagi mengenai anak kidal ini ya, karena di Indonesia ini banyak sekali anggapan bahwa anak kidal itu cenderung dianggap sebagai anak yang berbeda, dianggap sebagai penyakit, dianggap sebagai itu kelainan. Nah, sekarang kita lurusin dulu sambil duduk-duduk gimana nih Bunda? Boleh, Oke. Iya. Nah, gimana tuh Bunda untuk menghadapi anggapan orang banyak gitu ya mengenai anak kidal ini. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua harus melakukan apa apabila kita harus melihat kenyataan bahwa anak kita ini adalah anak kidal. Ya, oke. Saya jelaskan dulu ya, kidal itu seperti apa. Jadi kalau dilihat dari secara fisik saja jelas kidal itu adalah anak yang banyak menggunakan tangan kirinya untuk berbagai kegiatan gitu ya. Mayoritas semua dilakukan oleh tangan sebelah kiri gitu ya. Nah, secara ilmu kedokteran ini bukan suatu kelainan karena ini adalah satu keunikan sebetulnya, di mana otak itu kan ada terbagi dua ya, ada hemisfer kiri, ada hemisfer kanan. Hemisfer sebelah kiri itu mengatur hal-hal yang akan dikerjakan oleh bagian tubuh sebelah kanan, sementara sebaliknya hemisfer kanan akan mengatur hal-hal kegiatan yang berkaitan dengan bagian tubuh sebelah kiri gitu. Nah, pada anak kidal itu yang terjadi dominansi di hemisfer sebelah kanan, ya. Sementara anak-anak pada umumnya itu ada di sebelah kiri, karena secara statistik jumlahnya lebih banyak anak yang menggunakan atau yang didominasi oleh otak sebelah kiri, maka masyarakat lebih banyak menggunakan tangan kanan, gitu ya. Sementara yang kiri karena presentasinya sangat kecil, di mana mereka itu biasanya kalau jumlah kecil itu dianggap kelainan ya karena beda sendiri gitu ya, maka yang berkembang di dalam masyarakat seperti itu. Tapi ini lebih parah lagi kalau anak ini ada di kalangan atau hidup di negara yang ketimuran ya, seperti Indonesia. Betul. Nah, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang menyatakan bahwa yang manis-manis, yang baik-baik harus dilakukan oleh tangan baik, seperti itu ya. Betul. Jadi tangan kanan itu tangan baik, tangan kiri tangan jelek. Jadi kalau mau mengambil barang kotor atau barang yang berhubungan dengan hal-hal yang jijik-jijik barangkali ya, tangan kiri melakukan hal-hal yang misalnya buang air, bersihin segala macam, mengambil kotoran atau apa pakai tangan kiri. Sementara tangan kanan untuk hal-hal yang baik gitu ya. Nah, Bunda, apabila memang ternyata anak ini sudah memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia adalah kidal, sebenarnya kita sebagai orang tua harus memaksakan anak itu dengan mengajarkan mereka untuk melatih keterampilan tangan kanannya, atau kita harus menerima kenyataan dan kenapa ibu-ibu atau bunda-bunda di rumah gitu ya harus berlegowo dan menerima gitu anaknya kidal. Jadi mana yang harus kita pilih, sikap mana yang harus kita pilih? Supaya tahu kidal itu sendiri sebetulnya seorang anak kidal dia baru ketahuan kidal atau enggak itu sekitar umur 2-3 tahun. Walaupun kidalnya sendiri sudah dibentuk saat di dalam kandungan. Oh, dari dalam kandungan itu sudah? Iya. Jadi saat di dalam kandungan ada satu riset yang membuktikan bahwa dari USG 9 dari 10 bayi itu menghisap jempol kanan. 9 dari 10 bayi di dalam kandungan itu menghisap dengan jempol kanan. Kemudian sesaat setelah dilahirkan, 65% dari bayi yang dilahirkan itu menolehkan setelah dibaringkan dia akan menolehkan kepalanya ke arah kanan. Sisanya 15% menolehnya ke arah kiri. Artinya handedness atau kiri kanannya tangan itu sudah dibentuk dari sejak masih bayi dalam kandungan, betul. Lalu setelah dilahirkan, sebelum dia berusia 2 tahun, anak ini masih menggunakan dua-dua tangannya secara seimbang. Jadi dia ambil mainan, ambil makan,
terima makanan ya dia tetap pakai tangan kirinya, walaupun dia mungkin kelak akan menjadi seorang anak yang tangan kanan gitu ya. Demikian seorang anak yang mungkin dia kidal bisa jadi dia mengambil dengan tangan kanannya, bisa jadi sebelum umur 2 tahun. Nah, di usia 3 tahun itu baru terlihat kidal karena pada saat itu anak sudah diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada dominasinya. Ya, misalnya gitu di sekolah ya, menulis. Mungkin menulis belum, tapi barangkali mengambil mainan, gitu ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang orang tua perlu waspadai. Jadi kalau anak dikasih mainan, kira-kira dia lebih banyak mengambil pakai tangan yang mana, gitu ya. Kemudian kalau dia diminta untuk menggambar, dia mulai dari mana? Dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Oh, itu yang harus kita lihat ya, kita teliti gitu ya. Kemudian pada saat diminta kalau anak-anak di sekolah ini playgroup itu kan ada pelajaran yang dia mengaduk mencampur sesuatu dengan menggunakan tangan. Anak yang tidak, dia perhatikan arah mengaduknya. Kalau arah mengaduknya ke arah kanan itu right hander ya, tangan kanan. Kalau tidak tuh selalu berlawanan dengan, kalau kita kan seperti ini ya kalau ngaduk ya. Kalau left hander dia selalu berlawanan menggunakan tangan kanan, dia akan mengarahkannya ke arah kiri. Lalu juga ciri-ciri yang lain ketika diminta untuk berdiri di atas satu kaki, kaki mana yang dia pilih untuk sebagai tumpuan. Kalau banyak di kiri, dia tidak. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita cermati setelah anak itu biasanya sudah ada di dalam satu komunitas ya. Jadi umur 2-3 tahun mereka sudah playgroup. Kurang dari 2 tahun masih di rumah belum kelihatan. Nah, kidal ini atau handedness ini diidentifikasi dari umur teridentifikasinya 2-3 tahun, tapi menetapnya permanennya di usia 6 tahun. Gitu ya. Permanennya 6 tahun. Artinya berarti sebelum usia 6 tahun mungkin bisa dilatih keterampilan tangan kanannya. Tapi memang kalau misalnya sudah maksimal dilatih tidak bisa, berarti setelah 6 tahun itu dia bisa dirubah dan dia menjadi orang kidal. Sudah permanennya seperti itu, gitu ya. Dan tujuan pelatihannya pun bukan mengubah semuanya yang tadinya di kiri ada di kanan. Kita juga harus bijaksana ya. Apa sih yang harus diubah sampai sejauh mana dan hal-hal apa saja yang boleh dialihkan ke kanan. Karena biar bagaimanapun, karena itu uniqueness otak, biar bagaimanapun dia akan lebih berhasil kalau dia diberi kesempatan untuk melakukan segala sesuatu dengan tangan kiri. Jadi prestasinya mungkin akan diperoleh dari tangan kiri. Nah, betul sekali nih Bunda. Cara berpikirnya. Dan menariknya ternyata setelah saya baca ada yang berpendapat bahwa banyak orang-orang besar di luar sana, orang-orang yang sukses seperti Paul McCartney, kemudian Obama, Angelina Jolie, mereka adalah orang-orang kidal. Dan berarti menunjukkan bahwa orang kidal ini bukan penyakit, bukan kelainan, bukan kekurangan. Jadi mungkin kita sebagai orang tua Bunda nggak apa-apa ya, dan kita tidak boleh memaksakan, kita boleh melatih tangan kanannya, tapi kemudian sampai akhirnya dia memang lebih maksimal dengan tangan kirinya, ya itu menjadi tidak masalah gitu ya. Malah dia akan lebih baik kalau diberikan kesempatan untuk menggunakan tangan kiri secara proporsional gitu ya. Jadi kalaupun kita melatihkan, kita lihat aja sebetulnya yang kenapa harus tangan kanan sih? Gitu. Biasanya tangan kanan adalah tangan-tangan sosial ya, yang untuk kegerakan yang ada normanya gitu. Jadi kayak salaman, makan, mengambil sesuatu atau memberikan sesuatu ya, atau menunjukkan arah ya, yang sifatnya lebih banyak ke arah moral dan sosial. Oke lah pakai tangan kanan, kita latihkan sejak kecil. Kemudian yang lain-lain biarkan dengan tangan kiri. Tapi ada satu lagi, orang kidal itu punya kecenderungan accident prone ya. Jadi dia mudah sekali celaka. Gitu ya, bukan celaka yang gimana. Kenapa? Karena semua perangkat atau peralatan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu kan didesain untuk orang bertangan kanan. Gitu ya. Nah, kalau dia tidak terlatih menggunakan alat-alat itu dengan tangan kanan, kayak kita nyetir, kan pindahin gigi menggunakan tangan kiri, kemudian pindahin gas kopling pakai tangan kanan. Nah, kalau itu tidak terlatih, maka dia akan mengalami kebingungan kan pada saat itu. Jadi ya itu yang kita harus cermati, apa saja sih yang perlu dilatihkan. Jadi yang berhubungan dengan sosial dan yang berhubungan dengan penggunaan alat-alat keseharian itu boleh. Tapi kalau bahwa dia mau menulis kan tidak perlu harus dalam konteks sopan ya. Isi tulisan memang harus sopan, tapi gaya menulis kan boleh-boleh aja gitu ya. Jadi dia boleh pakai tangan kirinya.
kemudian ketika dia harus menarik sesuatu benda yang perlu kekuatan gitu Iya. ya, izinkan dengan tangan kirinya Iya. karena dia merasa comfort di situ. Iya. Karena nanti kalau kita bicara lebih jauh, ternyata pengkondisian semacam ini akan berpengaruh ke rasa percaya diri anak, Iya, betul. ke kemampuan konsentrasi, bahkan banyak sekali anak-anak dengan gangguan bicara Ya, itu speech disorder. di speech disorder atau hambatan dalam memahami satu komunikasi, Iya. itu gara-garanya adalah karena handedness ini yang tidak tertangani dengan baik. Oh, Seperti itu. Kaitannya ke situ Ke situ. ya. Berarti kalau ada masalah dengan bicaranya, kita harus melihat ada nggak Iya, iya. masalah dengan Betul. tangannya Betul. ya. Jadi kita Oke. melihat kidal itu bukan semata-mata boleh nggak boleh atau harusnya kanan, nggak sesimpel Iya. itu. Betul. Gitu ya, dan orang tua juga diharapkan juga punya wawasan lebih Iya. supaya dia bijaksana, dia bisa melihat ke belakang, dia juga bisa merencanakan ke depan untuk anaknya. Iya, Kayak oke. gitu. Terima kasih sekali Bunda Nispi. Sama-sama. Informasinya pasti memberikan wawasan yang luas sekali untuk bunda-bunda di rumah untuk menghandle apabila salah satu anak dari para bunda di rumah ini adalah anak kidal ya. Iya, Yang iya. penting treat mereka adalah sebagai manusia normal yang bisa mengeksplor kelebihannya sama seperti anak-anak yang Anak lain. menggunakan tangan kanan ya. Jadi sekali lagi itu bukan penyakit, bukan kelainan dan boleh dilatih mana yang menjadi kegiatan yang sosial itu dilatih untuk tangan kanan, tapi kalau untuk kegiatan yang lainnya yang memang lebih optimal dengan tangan Betul. kiri tidak ada masalah ya Bunda ya. Iya. Sekali lagi terima kasih ya Bunda ya. Sama-sama. Kita akan kembali lagi Bunda setelah yang satu ini karena masih banyak informasi yang berguna untuk Bunda. Tetap di Diary Bunda.